kita akan belajar tentang metode intro teaching, yaitu pada teks narasi atau pengalaman dari anak-anak Bapak sendiri. Baik, kita akan membahas tentang metodenya terlebih dahulu, yaitu tentang emoto teaching. Oke, emoto teaching itu dipelopori oleh Orman McGill di era baru pertama abad ke-20 di Amerika Serikat. Di dalam pengertian emoto teaching yaitu sebuah metode pembelajaran yang memadukan unsur proses belajar, mengajar, seni berkomunikasi, serta pengenalan psikologi siswa secara persuasif. Baik, di dalam pengertian juga ada namanya tujuan emoto teaching, yaitu untuk melejitkan potensi dari kreativitas anak didik dengan cara mendiagnostik pikiran bawah sadar mereka akan menggunakan proses belajar yang sangat luar biasa. Manfaat dari emoto teaching yaitu yang pertama meningkatkan konsentrasi fokus belajar siswa, mengatasi hambatan belajar. Yang ketiga yaitu membangun hubungan harmonis antara guru dan siswa. Yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi belajar dalam diri. Yang kelima mengoptimalkan daya jangka panjang. Serta yang keenam yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dari tersebut ada langkah-langkah emoto teaching. Yang pertama yaitu niat. Ketika kita melaksanakan sebuah langkah-langkah, tanamkan niat kita terlebih dahulu untuk memotivasi diri kita. Yang kedua adalah pancing, yaitu penyamaan frekuensi. Yang ketiga, landing, yaitu mengarahkan. Yang keempat, gunakan kata-kata positif. Yang kelima, berikan pujian. Serta yang keenam, modeling atau menjadi teladan. Di balik itu ada penelitian dari metode pembelajaran emoto teaching. Yang pertama yaitu keuntungan bagi siswa peserta didik, yaitu proses belajar menjadi sangat menyenangkan dan daya serap materi meningkatkan tajam. Yang kedua yaitu kelebihan bagi guru, yaitu manajemen kelas menjadi lebih mudah, humanis, menghemat energi guru saat mengajar, serta meningkatkan kreativitas dan keterampilan komunikasi guru. Di balik kelebihan juga ada kekurangan dari metode pembelajaran emoto teaching, yaitu menuntut kesiapan mental guru yang sangat tinggi, membutuhkan waktu untuk membangun kedekatan, keterbatasan kemampuan, serta kurang kritik pada jumlah siswa yang terlalu banyak di kelas. Baik, kita lanjut untuk Bapak semuanya. Kita masuk ke modul pembelajaran kita pada hari ini. Next, Bapak semuanya, kita masuk saja ke untuk modul pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang teks narasi. Di situ ada namanya apa itu teks narasi. Dari anak-anak Bapak tahu apa itu teks narasi? Tidak. Di teks narasi adalah kita nanti itu cerita menceritakan pengalaman kita sendiri, baik itu pengalaman pergi berlibur nanti ke rumah nenek, pergi dengan ayah, atau mencari durian di kampung. Itulah yang dinamakan teks narasi atau pengalaman sendiri yang kita rasakan ketika kita berlibur atau ketika kita pulang kampung. Baik, untuk dari teks narasi tersebut juga ada namanya struktur teks narasi, yaitu yang pertama ada awal atau orientasi, yaitu bagian pembuka berisi pengenalan tokoh atau hal-hal yang terjadi dari pengalaman kita. Yang ketiga ada ciri-ciri teks narasi, yaitu menceritakan pengalaman atau peristiwa kita sendiri. Yang keempat itu contoh narasi sederhana, itu bermain pada hari Minggu. Dari menulis teks narasi tersebut nanti kita akan menceritakan pengalaman, tapi juga melatih kita untuk menyusun cerita untuk jelas atau menarik. Kita akan membahas tentang bagaimana teks narasi tersebut dan Bapak semuanya. Itu dari teks narasi ada tujuan dari pembuatan teks narasi kita, yaitu memahami kegiatan teks narasi, mengenal unsur-unsur interest, menentukan unsur-unsur narasi, dan menarik
mulai dari deklarasi. Next. Tadi Bapak ada menanyakan apa itu deklarasi. Deklarasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Deklarasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Unsur-unsur prinsipnya yaitu ada tokoh, watak, latar, alur, serta tema. Untuk seterusnya, Bapak ingin memberikan tugas yaitu menceritakan pengalaman anak Bapak, baik itu di kampung atau ke rumah neneknya, pengalaman yang telah dirasakan anak Bapak selama berlibur atau bercerita sendiri, gitu kan? Baik, mungkin Bapak bagikan kertasnya, nanti ceritakan pengalaman anak Bapak di dalam kertas ini. Oke Pak. Baik Pak. Baik, untuk waktunya Bapak kasih 3 menit. Silakan. Baik, anak Bapak semuanya, apakah sudah siap tugasnya? Baik, mungkin anak Bapak semuanya telah menceritakan bagaimana pengalamannya tadi. Mungkin Bapak minta salah satu dari anak Bapak semuanya untuk bercerita ke depan. Apakah dari anak Bapak yang bernama Cigen bisa bercerita ke depan? Bisa Bapak. Silakan